Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang diberkati, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian kita di hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami akan membaca sabda firman-Mu dan akan mendengarkan santapan harian keluarga di saat ini. Kami mohon, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari apapun tantangannya. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan santapan harian keluarga Kristen di hari ini terambil dari Kitab Peratapan pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Ingatlah ya Tuhan, apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa dan ibu, kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar, kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada yang istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tak ada. Dengan bahaya maut, karena serangan pedang di padang gurun, kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian, karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka, para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan, anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang, para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur, karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan, bertakhta selama-lamanya, takhtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus,
Santapan harian kita hari ini terambil dari Kitab Ratapan pasal 5 ayat 1 sampai 22 dengan judul santapan harian, Baruilah hidup kami Tuhan. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri perjalanan bulan Oktober dengan segala realitasnya. Berbagai peristiwa yang kita alami di bulan ini mengingatkan kita bahwa Allah dalam Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun seringkali kedapatan kita tidak setia, kita menyakiti hati Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi Allah akan selalu membuka tangannya untuk menerima dan membarui hidup kita. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini adalah suatu ratapan umat Israel yang mengalami peristiwa pahit akibat jatuhnya kota Yerusalem dan semua penduduk harus dibawa ke Babel. Apa yang disampaikan dalam doa ini adalah curahan hati umat tentang penderitaan, kepahitan, dan semua beban hidup yang dialami. Doa ini adalah doa untuk meminta pemulihan dari Allah. Ada suatu keyakinan umat yang tergambar di ayat 19, Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya, takhtamu dari masa ke masa. Tapi juga ada harapan pemulihan dari Allah. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Keluarga Kristen yang berbahagia, umat sangat menyadari bahwa karena dosa dan kesalahan mereka dan orang tua mereka, maka berbagai persoalan dan penderitaan yang harus mereka jalani. Mereka berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, agar Ia membawa mereka kembali ke tanah perjanjian Allah dan memulihkan keadaan mereka seperti sedia kala. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memasuki perjalanan di bulan yang baru. Tepatlah jika dikatakan bahwa hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Belajarlah dari pengalaman di hari-hari yang telah terlewati, berjalanlah bersama Tuhan Yesus. Hadapilah setiap tantangan dengan berserah hanya pada kehendak-Nya. Kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu dan mintalah selalu penyertaan-Nya. Jika suatu waktu kamu terjatuh, berserulah mohon pemulihan daripada-Nya dan Ia akan menyelamatkanmu. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu yang kami alami dalam hidup kami. Allah sumber damai sejahtera, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Amin.